Halo, hai, apa kabar semuanya? Semoga selalu penuh energi positif. Selamat datang di Frekuensi, forum ruang ekspresi, narasi, dan juga inspirasi. Bersama saya Jay, kali ini kita bakal ngobrolin topik yang deket banget sama kita semua, khususnya anak muda di Kalimantan Utara, yaitu tentang membangun Kaltara lewat remaja edukasi, inspirasi, dan juga aksi nyata. Karena percaya atau enggak nih ya, masa depan Kaltara itu ada di tangan remaja hari ini. Pendengar dan pemirsa bisa menyimak acara Frekuensi lewat YouTube RRI Tarakan Official, atau pastikan kamu juga sudah download aplikasi RRI Digital serta update program seru di RRI Pro 1 FM 97,9 MHz dan juga Pro 2 Tarakan FM 107 MHz. Dan sudah hadir dua anak muda inspiratif yang bukan cuma aktif tapi juga berprestasi dan konsisten memberi dampak. Hai Rizky Langit Putra dan juga Jessica Natali Putri Hartono. Halo Bang. Halo Kak. Merupakan pemuda prestasi Kota Tarakan sekaligus penggerak Forum Genre Provinsi Kalimantan Utara. Dan terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktunya. Dan hari ini kita bakal ngobrol santai tapi berbobot. Gimana? Oke, Udah siap? Siap banget. Siap banget. Dan berarti sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kalian ini lebih nyaman dipanggil Rizky, Jessica, atau ada nama panggilan khas nih di lingkungan pertemanan atau enggak dipanggil kesehariannya? Kalau saya sendiri bisa panggil Jessica aja Kak. Jessica. Halo Jessica. Halo Kak Jay. Kemudian ini ada Oke Kak, kalau misalnya saya sendiri mungkin supaya lebih akrab bisa dipanggil Langit aja kali Kak. Langit. Waduh, keren banget ya. Semoga cita-citanya setinggi langit. Amin. Dan bisa kita ngobrol lebih lanjut lagi mengenai obrolan kita di Frekuensi hari ini. Bisa spill detail dulu nggak sih keseharian teman-teman atau daily activity seperti apa? Oke Kak, mungkin untuk keseharian dari aku pribadi, aku merupakan siswa nih Kak. Aku masih SMA, kelas 11 di SMA Negeri 1 Tarakan. Jadi untuk keseharian pribadi selain daripada aku sekolah, aku juga mengikuti beberapa kegiatan nih Kak. Baik kegiatan di internal sekolah aku maupun kegiatan di eksternal. Nah di internal aku tergabung dalam beberapa organisasi kayak OSIS, juga aku aktif banget mengikuti perdebatan. Juga nggak kalah penting karena aku merupakan bagian dari duta genre, aku mengikuti ekstrakurikuler PIKR. Nah untuk eksternal sendiri Kak, aku juga mengikuti beberapa organisasi semacam Forum Genre Tarakan atau biasanya disebut Forgenta. Nah mungkin kayaknya untuk keseharian aku selain daripada itu biasanya juga kalau misalnya lagi free nih Kak, kayak akhir-akhir ini kan lagi banyak banget nih, apalagi udah nggak aktif pembelajaran, udah kelas mid, biasanya aku tuh ngikut kegiatan-kegiatan tambahan kayak misalnya les bahasa Perancis ataupun les bahasa Jerman yang bisa ningkatin skill aku. Bonjour. Kalau Jessica gimana? Nah Daily sama activity-nya? kayak Langit tadi Kak, saya kan juga siswa kelas 11 dan kebetulan saya sama Langit nih satu kelas Satu di kelas, sekolah yang ya. sama, SMA Negeri 1 Tarakan. Selain itu saya juga tergabung di beberapa organisasi sama ekskul di sekolah kayak OSIS, terus ekskul PIKR, ekskul debat, dan juga organisasi literasi yang ada di sekolah. Kalau di luar saya aktif juga pastinya di Forum Genre Tarakan dan juga mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan kepemudaan di gereja saya seperti itu. Nah, kalau untuk akhir-akhir ini sebagai duta yang mengemban tugas setahun menjabat, seumur hidup mengabdi, menginspirasi. Ya. Menginspirasi. Program-program akhir-akhir ini yang dijalankan kan katanya kalian super aktif banget nih. Terkhusus untuk detail kepada genre itu apa? Mungkin dari Langit dulu. Oke Kak, mungkin kalau misalnya menjalankan program kerja, walaupun mungkin terkadang program kerja kami ini kan namanya berbeda, tapi sasaran utamanya tetap sama, yaitu bagi teman-teman remaja. Teman-teman remaja ini bisa jadi apakah teman-teman remaja SMP ataupun teman-teman remaja SMA, pun juga teman-teman yang masih dalam usia remaja walaupun mungkin usianya sudah di atas kami. Dan salah satu aplikasi nyata Kak itu
kurang lebih Selasa kemarin ya, Jess. Selasa kemarin kami mengunjungi SMP Negeri 1 Tarakan buat mengisi materi LDK, juga menjalankan program kerja kami. Nah, di situ kami sharing bahwasannya kami adalah duta genre dan kami menjelaskan apa sih genre itu sendiri. Jadi salah satu yang kami pelajari dari genre yaitu adalah life skill. Oh, oke. Jadi memang kesehariannya padat banget dengan kegiatan-kegiatan genrenya ya. Iya. Nah, sebelum kita lebih lanjut ngobrol tentang genre ini ya. Bisa nggak ceritain awal mula kalian tuh masuk sendiri di genre atau di PKR itu apa kemauan sendiri atau ada ajakan teman atau disuruh guru atau seperti apa nih? Dari Jessica? Oke, kalau dari saya sendiri Kak, nah dari kecil memang saya punya ketertarikan di bidang psikologi. Oh. Karena kebetulan keluarga saya banyak nih Background yang psikolog ya? Iya, kuliahnya psikolog. Jadi saya melihat oh kayaknya ini seru deh. Waktu itu belum maraknya isu mental health. Jadi saya rasa wah kayaknya ini adalah suatu hal yang baru dan bisa kita pelajari. Terus masuk ke SMP, saya mulai kenal nih sama namanya duta genre. Namun memang sayangnya waktu itu di SMP saya sendiri belum ada PKR. Jadi saya cuma melihat wah ternyata ada duta genre dan harus tergabung dalam PKR. Dari situ saya bertekad untuk masuk SMA 1. Nah, di SMA 1 situlah saya mengenal PKR dan duta genre lebih dalam. Puji Tuhannya melalui ekstrakurikuler PKR itu saya juga diberikan kesempatan dan juga bimbingan oleh kakak-kakak sehingga bisa mencapai salah satu mimpi saya yaitu menjadi duta genre yang bisa menjangkau teman-teman remaja. Jadi puji Tuhan ya sampai di titik saat ini. Nah, kalau Langit gimana nih Langit? Awal mula bisa gabung ke genre PKR seperti apa? Kalau saya jujur Kak, kemarin waktu masuk SMA itu kan semangat kita tuh kayak berapi-api banget. Banget jiwa-jiwa remajanya ya. Benar banget, jadi kayak mau ngikut semuanya. Nah, jadi waktu itu Kak jujur saya masih bingung pilih ekskul. Saya baru ikut satu ekskul pada saat itu. Nah, kemudian ada nih kakak kelas yang nyaranin, oh kayaknya kamu lebih cocok di PKR. Cuman di satu sisi saya mikir Kak, apa nggak terlalu padat? Dan ternyata saya coba meyakinkan diri saya dan ternyata bisa kok bagi saya untuk membagi waktu dan rasanya senang sekali Kak ketika saya bergabung di PKR dan saya merasa saya nyaman di PKR dan dari situlah Kak menurut saya PKR itu menjadi rumah pertama saya, rumah pertama dan utama bagi saya bisa berkembang hingga akhirnya menjadi duta genre Kak Provinsi Kalimantan Utara. Dan akhirnya jadilah seperti ini. Benar. Lempang duta genre. Iya Kak. Dan kalau disuruh milih jelasin 3 kata ke diri kalian buat anak muda Kalimantan Utara, kira-kira 3 kata apa nih yang cocok? Dari Langit? Kalau misalnya 3 kata mungkin yang bisa menggambarkan diri aku buat teman-teman, yang pertama adalah tentunya berdampak. Yang kedua adalah belajar. Dan yang ketiga adalah merangkul. Kalau Jessica? Oke, kalau dari saya sendiri ada 3 kata, mungkin bisa pertama berani. Mungkin dengan berani untuk mencoba atau berani untuk 3 belajar. kata Jessica. Ya, 3 berani. kata. Terus apa lagi ya kata keduanya? Berani. Terus yang kedua berproses. Oke, yang ketiga mungkin sama dengan Langit, berdampak. Berdampak pasti, Ya. harus berdampak. Nah, bisa nggak sih kasih tahu tips tipis-tipis nih atau enggak share mengenai definisi forum genre itu sebenarnya apa sih? Mungkin banyak pemirsa dan juga penonton yang belum tahu nih, masih awam. Sebenarnya forum genre ini apa dan tujuannya untuk apa untuk masyarakat? Jessica? Oke, jadi forum genre Tarakan atau yang mungkin biasa kita dengar sebagai Forgenta, itu bisa kita ibaratkan sebagai suatu wadah bagi remaja-remaja yang ada di kota Tarakan untuk meneruskan program-program genre, baik itu di remaja lain ataupun di remaja-remaja yang ada di PKR. Jadi meskipun genre ini adalah suatu program dari Kemenduk Bangga, tapi dengan adanya Forgenta, remaja-remaja ini bisa terlibat dan juga berkontribusi dalam setiap program genre itu sendiri. Tapi ini juga kalian berarti sudah jadi ambasador dari
genre Kalimantan Utara kan? Betul. Gitu. Nah kalau Langit gimana ini? Menurut kamu apakah berbeda pandangan terhadap Jessica mengenai genre saat ini? Bedanya apa dengan 10 tahun yang lalu kalau mau dilihat dari sekarang? Oke, berbicara mengenai genre Kak, kurang lebih sama apa yang dikatakan oleh Jessica. Menurut saya genre itu adalah rumah bagi para remaja. Karena benar-benar Kak, kami belajar di genre bahwasannya kita tidak boleh menghakimi pendapat dan bagaimana kondisi dari orang lain. Oke, menjudgment lah ya. Iya, benar. Oleh karena itu Kak, menurut saya genre adalah tidak hanya sebagai rumah, melainkan tempat bagi seluruh remaja untuk berkembang dan dapat diterima. Nah tapi kalau misalnya secara spesifik menuju ke genre itu kan nggak langsung nih ke genrenya. Ada step dasar di eskul ya kalau di sekolah ya. Iya benar. Ekstrakurikuler di sekolah tuh harus masuk di sini dulu baru bisa masuk ke genre atau bisa langsung masuk ke genre atau seperti apa? Oke Kak, jadi untuk genre sendiri baik itu mau menjadi duta genre atau menjadi anggota dari forum genre, memang kita perlu tergabung dulu dalam PIKR. PIKR, Pusat Informasi Konseling dan konseling remaja. Tapi PIKR itu nggak hanya ada di sekolah, tapi di Kota Tarakan sendiri juga ada namanya PIKR masyarakat. Oh, iya, jadi betul. di kelurahan-kelurahan, contohnya Pamusian, Gunung Lingkas, itu ada remaja-remaja PIKR atau biasa kita kenalnya sebagai PIKM. PIKM, iya benar. Lalu dengan kita tergabung di PIKR sekolah maupun PIKR masyarakat itu menjadi langkah awal kita, misalnya kita mau menjadi duta genre atau tergabung dalam forum genre itu. Oke, jadi memang stepnya dari ekskul PIKR dulu ya kalau untuk anak-anak sekolah. Tapi kalau Betul. misalnya yang untuk masyarakat memang terbuka untuk umum yang punya niat untuk mungkin berdampak sama masyarakat. Nah, info yang aku dapat nih kan teman-teman Langit dan juga Jessica merupakan anak yang berprestasi ya di sekolah, baik dalam pendidikan maupun non pendidikan. Bisa nggak spill dati mengenai prestasi apa sih yang sudah didapatkan sejauh ini gitu? Selain duta genre mungkin dari Langit? Oke, mungkin untuk beberapa prestasi yang saya dapatkan adalah Kak, seperti saya katakan di awal tadi, saya aktif di lomba debat, aktif di eskul debat. Nah, ini juga membawa saya prestasi. Salah satu penyampaian terbesar saya selama di SMA adalah saya kemarin sempat menjadi salah satu peserta lomba debat bahasa Indonesia tingkat provinsi. Dan itu benar-benar Kak juga menjadi mimpi saya semenjak SMP. Dulu mimpi saya tuh hanya sebatas ikut dan ya mungkin kalau misalnya dapat juara di tingkat kota alhamdulillah. Tapi alhamdulillah itu rencana dari Allah yang baik akhirnya mengantarkan saya ke provinsi. Selain daripada itu mungkin beberapa pencapaian saya yaitu Kak adalah ikut beberapa volunteer dan segala macam. Itu mungkin belum bisa dikaitkan sebagai prestasi. Namun bagi saya Kak, prestasi yang paling terpenting adalah bagaimana kemampuan kita bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Kalau Jessica gimana? Output sampai saat ini apa sudah didapatkan? Oke, selain duta genre tadi, jadi kalau di lingkungan sekolah sendiri, saya memang juga aktif di berbagai organisasi dan komunitas-komunitas. Dan menurut saya itu salah satu cara saya untuk mengembangkan apa yang saya miliki. Dan sama seperti Langit, saya juga aktif di ekstrakurikuler debat. Dan baru-baru saja saya meraih juara 3 lomba debat dari Fakultas Hukum UBT. Wow, prestasi lagi nih Jessica, keren. Tapi nanti Jessica mau masuk background psikolog juga atau seperti apa? Atau hukum? Ya betul, psikolog. Psikolog. Terus selain itu apa lagi? Mungkin untuk belakangan ini baru itu saja Kak. Baru itu saja ya. Tapi kalau misalnya kita reaksi kembali nih perasaan kalian pada saat mendengar pengumuman kalau kalian itu terpilih menjadi juara 1 duta genre Kalimantan Utara untuk mewakili ke tingkat nasional. Apa perasaan kalian? Capeknya kah, sedihnya atau terharunya atau seperti apa? Dari Langit? Tentunya waktu itu perasaan yang paling utama yang ada di di hati saya adalah benak saya mengatakan alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi satu sisi saya berpikir bahwasannya saya bukan lagi menjadi seorang duta genre Kota Tarakan, tapi ini sudah berganti titel menjadi Provinsi Kalimantan Utara. Dan satu hal yang saya syukuri Kak, partner saya di provinsi adalah orang yang benar-benar satu sekolah dan satu kota dengan saya. Jadi ketika kami melaksanakan program kerja, kami rasa komunikasinya lebih intens dan lebih maksimal. Dan inilah yang mungkin kalau misalnya dibilang takut enggak, tapi di satu sisi
Ada rasa capek itu pasti, tetapi juga senang karena kami dapat memberikan dampak bagi teman-teman remaja, khususnya di Kota Tarakan dan Kalimantan Utara. Kalau Jessica, reaksi pertamanya pada saat mendengar pengumuman sebagai keluar duta genre Kalimantan Utara seperti apa? Yang paling pertama terlintas adalah perasaan terharu. Terharu pastinya. Pasti, karena saya merasa saya sangat bersyukur saya telah dipercaya untuk memegang tanggung jawab tidak hanya kepada teman-teman remaja yang ada di Kota Tarakan, tetapi juga teman-teman remaja yang ada di Kalimantan Utara. Dan satu poin yang bikin saya selalu bersyukur atas hal tersebut adalah ketika saya rasa ini bukan lagi mengenai bagaimana saya bisa meraih sebuah prestasi atau hanya sekedar sebuah selempang, tapi ini merupakan suatu kesempatan dan jalan bagi saya untuk menjangkau teman-teman lebih luas lagi. Oke, kesempatan ya. Iya. Oke, pemirsa dan pendengar frekuensi, dari obrolan ringan dan perkenalan tadi, kita jadi tahu sedikit tentang sosok di balik aktivitas dan prestasi mereka. Setelah break, kita bakal masuk ke obrolan yang sedikit lebih dalam tentang bagaimana forum genre hadir sebagai ruang bagi anak muda untuk bertumbuh dan berkontribusi. So, tetap di frekuensi 92,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin nih lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Oke, pemirsa dan pendengar frekuensi, dari obrolan ringan dan perkenalan tadi, kita jadi lebih tahu sedikit nih tentang sosok di balik aktivitas dan prestasi dari Jessica dan juga Langit. Nah, setelah break, kita bakal obrolan sedikit lebih lanjut nih mengenai aktivitas dan juga keseharian teman-teman Jessica dan juga Langit. Kita lanjut obrolan tentang tema kita hari ini. Membangun Kaltara lewat remaja. Menurut teman-teman, kenapa remaja itu penting banget dilibatkan dalam pembangunan daerah, khususnya Kalimantan Utara atau enggak di kota, di kabupaten? Dari Langit? Oke, kalau kita berbicara mengenai remaja, Kak. Kalau kita berbicara mengenai remaja itu kira-kira kalau kita taksirkan dalam 20 sampai 10 tahun ke depan, itu mereka masih pada usia produktif. Jadi menurut kami, Kak, remaja memiliki pemikiran, memiliki aset yang
ibaratkan sangat penting bagi pembangunan sebuah negara. Karena saya pernah dengar kata-kata, jika misalnya anak muda dalam suatu negara itu diperhatikan, maka negara tersebut adalah negara yang maju. Karena seperti yang kita ketahui Kak, anak muda itu kan adaptif terhadap sesuatu yang baru. Ketika kita memperhatikan anak muda misalnya, khususnya teman-teman remaja di Kalimantan Utara, maka menurut saya sangat percaya dan yakin bahwasannya Provinsi Kalimantan Utara ini dapat maju dan dapat bersaing lah dengan provinsi-provinsi yang lain. Jessica, mau ditambahkan? Betul banget tuh Kak. Jadi kurang lebih dengan langit, karena remaja adalah aset yang sangat berharga buat bangsa kita, khususnya remaja-remaja di Provinsi Kaltara. Jadi saya rasa dengan keterlibatan remaja dalam setiap hal-hal yang berharga, itu membuat remaja bisa bersaing dan menunjukkan bahwa Kaltara bukan hanya sebagai daerah perbatasan, namun justru karena Kaltara adalah sebuah daerah perbatasan, itulah yang menjadi titik kuatnya provinsi kita ini. Ya, itu tadi maju dan kuatnya suatu daerah ya. Dan pendengar dan pemirsa frekuensi, tema hari ini pasti relate banget dengan pendengar dan pemirsa yang lagi nyimak di YouTube RRI Tarakan Official, membangun Kaltara lewat remaja edukasi, inspirasi, dan juga aksi nyata. Dan kalau mau kita tahu nih, salah satu kebiasaan remaja yang bisa diubah mulai dari sekarang tuh demi Kaltara apa sih kira-kira? Kalau misalnya mau dianggap sebagai perilaku remaja, satu aja yang harus diubah mulai sejak dini. Oke, kalau dari saya Kak, perilaku remaja mungkin sekarang remaja masih banyak takut atau masih belum memikirkan pentingnya perencanaan masa depan. Bener harus terplanning gitu ya. Betul. Ya, genre banget. Jadi itu dia mengapa genre di sini posisinya penting banget buat mengajak remaja merencanakan masa depannya. Tidak mesti harus langsung jauh seperti langsung untuk berkeluarga, tapi kita perlahan seperti dengan pendidikan ke depannya atau karir ke depannya. Berarti memang harus ada planningnya gitu. Betul. Nah kalau Langit nih, selama Langit aktif di komunitas, pernah nggak merasa capek atau bahkan kepikiran mau berhenti? Kalau iya, apa sih yang bikin kamu tuh tetap jalan sampai saat ini? Tentunya pernah Kak, dan saya selalu mengafirmasi diri saya bahwasannya rasa capek itu nggak apa-apa kok. Yang membuat saya semangat dan saya bangkit adalah bagaimana semangat dan euforia orang-orang di sekitar saya. Misalnya Kak, ketika saya menjadi duta genre, tentunya bisa jadi dalam satu hari itu mungkin terdapat 3 atau 4 agenda, tapi sebenarnya rasa capek itu bisa hilang saat misalnya kita melihat audiens kita itu semangatnya luar biasa dan memiliki antusiasme yang luar biasa. Itu sih Kak yang menurut saya membuat kami itu semangat untuk memberikan dampak kepada teman-teman. Aku mau nanya sama kalian berdua nih, pernah nggak sih niatnya produktif, ujung-ujungnya kayak ketiduran mager gitu? Pernah banget. Jessica. Oke, biasanya itu kalau misalnya memang lagi hari-hari sebelumnya lagi banyak kegiatan, jadi karena masih pengen terus produktif, niatnya hari ini bakal menyelesaikan tugas atau ngerjain tugas A, B, C, tapi lupa kemarinnya masih belum cukup istirahatnya, jadi pas mungkin lengah dikit langsung ketiduran atau langsung pas buka HP ya ke distract 2-3 jam. Tapi pastinya setelah itu harus melihat pekerjaan yang belum terselesaikan, langsung oke, sekarang waktunya kita selesaikan. Kalau Langit gimana Langit? Sama seperti kayak Jessica Kak, terkadang ketika 2-3 hari kita punya jadwal yang padat, nah seringkali itu kita ngerasa kayak ini kayaknya waktu buat self reward dulu, hadiah buat diri sendiri dulu. Ternyata mungkin self rewardnya cuma 2-3 hari, kadang-kadang saya bisa kebablasan sampai 4-5 hari, dan menurut saya itu wajar asal apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang menjadi tanggung jawab yang harus kita selesaikan tuh kita kerjakan sehabis itu dan kita kerjakan secara tepat waktu. Nah, kalau kalian itu tipenya dicatat rencana hidup atau tim jalanin aja dulu? Dari Jessica? Kalau saya tipe dicatat. Dicatat ya, iya. Jadi terplanningkan, terstruktur gitu. Jadi kalau memang saya tuh tiap hari pasti ada bawa buku kecil. Oh, nice. Itu isinya buat planning. Biasanya ada yang harian dan mingguan. Dan saya juga
ada print, jadi kayak kalender. Saya tulis kira-kira kegiatan hari ini atau besok, minggu depan itu kegiatan apa saja. Dan fun fact-nya, saya juga lebih efektif kalau menulis di kertas daripada saya planning di HP, karena kalau planning di HP pasti kelupaan. Benar, itu teman-teman penonton dan pemirsa harus rajin-rajin mencatat aktivitas kecil kita ya. Nah kalau Langit gimana Langit? Kalau saya agak berbeda sedikit nih Kak dari Jessica. Tadi kan Jessica katanya dia beliau suka mencatat hal-hal yang apa yang menjadi jadwalnya. Kalau saya Kak berbeda, karena saya mencatat kegiatan saya, agenda saya itu di HP. Alasannya kenapa? Beda ya? Alasannya kenapa Kak? Karena saya orang yang benar-benar nggak bisa lepas dari HP. Dan terkadang itu yang biasanya saya manfaatkan, dan itu yang saya gunakan buat kayak pasang alarm, kira-kira kegiatan saya apa saja pada hari ini. Nah sekarang kita masuk ke obrolan yang lebih dalam. Menurut teman-teman Langit dan juga Jessica, isu apa sih yang menurut teman-teman paling dekat dan juga relevan dengan remaja Kaltara saat ini? Dari Jessica? Oke, kalau dari saya Kak, isu yang paling dekat yang pastinya kenakalan remaja. Itu kayaknya sudah nggak asing banget di telinga kita, baik itu tentang bullying atau pergaulan bebas seperti rokok, alkohol, itu paling sering kayaknya kita dengar. Tapi untuk tahun ini atau baru-baru ini, mungkin yang baru kita dengar adalah isu fatherless Kak. Fatherless. Makanya sekarang lagi ada program Gemar. Gerakan Ayah Mengambil Rapot. Apalagi besok lagi rapot. Iya. Lagi rapot ya? Iya. Jadi datang ayahnya atau ibunya nih? Kebetulan karena ayah saya berangkat, jadi ibu saya yang ambil. Kalau Langit? Kalau itu mungkin kayaknya ayah kali ya. Langit ada yang mau ditambahkan dari ini Jessica? Ya betul sekali Kak, menyambung tadi apa yang dikatakan Jessica, kenakalan remaja itu Kak ternyata itu sangat dipengaruhi besar oleh bagaimana kondisi rumah pada saat itu. Dan orang yang paling berperan dalam pembentukan karakter menurut jurnal yang saya baca yaitu ayah, karena ayah itu ibaratkan adalah kepala keluarga yang memimpin bagaimana jalannya keluarga. Ketika ayahnya baik, maka dapat dikatakan juga anaknya akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan baik dari anaknya. Oleh karena itu Kak, di genre itu benar-benar kami belajar untuk bagaimana caranya mensosialisasikan kepada remaja untuk melakukan perencanaan agar terciptanya ayah-ayah yang baik. Menarik ya, jadi memang harus menjadi berdampak buat anak-anak, menjadi role model lah buat anak Kalimantan Utara. Dan kalau misalnya mau dibilang sekarang nih, di fase sekarang, kalian kan sebagai remaja, pernah nggak sih ngerasa kalau remaja itu kurang didengarkan dari segala arah, baik dari pemerintah, dari family, atau dari manapun? Nah, yang saya mau tanyakan, bagaimana peran genre hadir tersebut untuk mendengarkan suara-suara remaja saat ini? Dari Langit? Oke Kak, tentunya di genre kita belajar untuk menjadi seorang pendengar yang baik tanpa menghakimi apapun pendapat dari orang lain. Menurut saya Kak, itulah hal dasar yang bukan hanya teman-teman genre yang pelajari, tapi semua orang, baik itu keluarga, mungkin masyarakat, ataupun bahkan pemerintah, siapapun tidak boleh menghakimi apa yang menjadi pendapat dari orang lain. Benar. Kalau Jessica ada mau ditambahin? Oke, kalau menurut saya mungkin itu memang masih terjadi dan itu menjadi salah satu alasan para remaja jadi takut untuk bersuara. Nah, maka dari itu genre hadir menjadi wadah bagi mereka. Itu dia yang seperti tadi Langit katakan, bahwa di genre kita belajar menjadi seorang pendengar yang tidak menghakimi dan menerima setiap pendapat. Jadi tujuannya supaya para remaja lebih berani untuk menyampaikan baik itu pendapat atau kritik yang mereka miliki. Wah, jadi seru ya, jadi enak nih curhat sama Jessica dan juga Langit. Kenapa pendengar setia? Oke, satu kata deh dampak bagi remaja Kaltara untuk genre hadir apa? Dari Langit satu dampak? Satu dampak mungkin yang hadir ya Kak. Berarti itu semacam bagaimana kegiatan yang kami lakukan. Satu dampak mungkin yang hadir, yang ingin kami hadirkan untuk teman-teman remaja Kalimantan Utara adalah terus menjadi diri kalian sendiri. Oke, kalau Jessica? Menjadi ruang aman pastinya. Menjadi ruang aman pastinya. Menarik banget ya cerita dari Langit dan juga Jessica. Oke, pendengar dan pemirsa, masih ada segmen selanjutnya yang pastinya bakal kasih peran serta inspirasi
untuk seluruh remaja Kaltara. Tetap di Frekuensi. Ini baru enak. Bentar Mi. Daerah kanan dari Yordania. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja. Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan Covid-nya cuma banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Pemirsa dan pendengar masih di Frekuensi. Dan aku juga mau ingetin, Frekuensi bisa kamu rewatch di YouTube RRI Tarakan Official. Wajib download aplikasi RRI Digital dan pastinya selalu dengarkan RRI Persatu FM 97,9 serta Pro 2 Tarakan FM 107. Dan kita lanjut ke detik-detik terakhir kita nih. Untuk pertanyaan berikutnya, di antara kalian berdua, siapa sih yang lebih sering bilang OTW padahal masih di rumah? Saya. Kenapa tuh? Seperti yang saya katakan tadi, jujur ya Kak, kalau misalnya secara terjadwal ataupun terkonsep, Jessica itu orang yang benar-benar terjadwal dan terkonsep banget. Jadi saya benar-benar alhamdulillah banget, dari kota sampai provinsi partnernya Jessica itu, partnernya saya adalah Jessica, dan ya itu akhirnya bisa melengkapi kekurangan saya yang jangan ditiru ya teman-teman. Saya thank you dong. Oke, thank you Jess. Thank you Jess. Kalau Jess pasti sudah udah benar-benar terplanningkan berarti ya. Tapi gak begitu pasti juga sih Kak. Kadang ada juga kalanya langit yang tepat waktu, saya yang agak ngaret. Dan fun fact-nya, meskipun langit dan saya ini sama-sama kadang ya ada kurang dan lebihnya, waktu kami seleksi di Samarinda kemarin, langit ini jadi partner yang paling gercep buat saya. Bahkan kalau misalnya kami janjian misalnya jam 8.40 kita sudah berada di ruangan, jadi 8.40 kita sudah siap untuk pergi ke lokasi. Langit 8.35 biasa sudah depan kamar saya menunggu saya yang masih make up atau masih mungkin hairdo. Jadi kadang selama di sana saya yang agak-agak ngaret, langit yang sudah siap dengan barang bawaannya. Oh, berarti memang prepare untuk persiapannya memang beda lah. Kalau cewek memang penuh dengan perintilan-perintilannya, kalau cowok kan pakai batik, selempang, udah jadi. Tapi memang saling melengkapi. Berarti kelebihannya kalau aku sendiri kadang kalau temen ajak jalan nongkrong misalnya, J jalan yuk, yaudah OTW ini, padahal 15 menit kemudian baru jalan. sama kan. Terus dulu. Oke, kita lanjut ke games berikutnya. Kalau ini kalian nanti lanjutin kalimatnya ya. Kalimatnya seperti ini. Berkat gabung di forum genre Kaltara, aku jadi tahu kalau bla 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 bla. Siap nggak? Siap. Siap. Kita mulai dari siapa dulu ini? Dari Langit atau dari Ladies First? Ladies first Kak. Berkat gabung di forum genre Kaltara, aku jadi tahu kalau remaja itu hebat semua. Oke, kalau Langit? Semuanya berhak didengarkan. Semua berhak didengarkan. Kalau kalian kan juga aktif nih untuk kegiatan seperti MC, acara-acara event saat ini kan. Nah, saat ini jadi MC, moderator atau pemateri di event besar. Tantangan terbesar menyampaikan pesan ke remaja itu apa kira-kira? Yang menjadi challenging utamanya ketika menyampaikan materi.
seminar? Tentunya Kak, kalau misalnya kita berbicara mengenai tantangan, ketika kita seminar dan ibarat kata menjadi pemateri lah, itu kan kita dihadapkan oleh banyak orang dengan ya karakteristik yang berbeda-beda. Salah satu mungkin Kak yang paling sering adalah mungkin ada yang tertidur, ada yang mungkin terkadang kayak gestur-gestur bosan itu kan dapat dilihat sekejap mata. Jadi selain itu juga mungkin terkadang kami ngerasa kayak apakah pembawaan kami nggak seru nih? Tapi satu sisi juga Kak itu menjadi evaluasi tersendiri buat kami. Berarti harus ada hal-hal baru yang kami datangkan. Nah mungkin salah satu hal-hal baru yang kami datangkan adalah Kak mengadakan ice breaking di tengah-tengah materi. Itu sudah menjadi kunci utama sih ketika acara-acara radio ice breaking ya. Jessica ada yang mau ditambahkan? Kurang lebih sama Kak, jadi memang membangun suatu pendekatan atau interaksi dengan audiens tuh kadang punya tantangan tersendiri supaya mereka nggak bosan dan supaya perhatian mereka tertuju sama kita. Dan ini kerasa banget kalau misalnya kami lagi bawa materi ke ekskul Pick Air, kadang memang pembawaan ke anak SMP dengan anak SMA tuh sangat berbeda. Gitu ya. Kalau di SMA kita masih bisa membawakan materi ya selayaknya kita ngobrol dengan teman, tapi kalau misalnya dengan adik-adik di SMP kita perlu pembawaan yang lebih menarik. Bahkan kemarin kita games yang COC ala-ala COC. Yang lagi tren sekarang ini ya. Dan kelihatan di situ teman-teman lebih excited daripada kita bawa materi biasa dengan ngobrol. Oke. Memang ada tantangannya tersendiri lah. Dan kita next ke pertanyaan berikutnya. Buat remaja Kaltara nih yang ngerasa kayak aku be aja, kayak merasa minder, pesan buat remaja seperti itu apa nih, Langit? Kalau misalnya pesan dari saya adalah ketahuilah bahwa setiap orang itu berharga dan yakinlah bahwa biasa aja, menurut kamu mungkin biasa aja, tapi bisa jadi menurut orang lain itu kamu luar biasa karena gak semua orang bisa di posisi kamu. Jadi mulai dari sekarang cari kira-kira bakat kamu di mana dan sukai serta kembangkan bakat dan minat kamu tersebut. Iya benar, karena semua orang sempurna di mata orang yang tepat. Benar banget. Kalau Jessica ditambahin dari Langit? Kalau saya untuk remaja-remaja di Kaltara adalah jangan pernah takut untuk mencoba dan memulai hal yang kalian ingin ketahui. Karena lebih baik kalian gagal atau lebih baik kalian nangis karena gagal daripada kalian nangis karena menyesal tidak mengikuti hal tersebut. Benar. Nah, kalau kita ngomongin soal harapan, apa kira-kira hope teman-teman untuk forum genre dan juga generasi muda Kaltara 5 sampai mungkin 10 tahun ke depan? Karena kan to be honest, pemirsa dan penonton, aku juga merupakan duta genre tapi 8 tahun yang lalu. Nah, kalau kalian ini melihat saat ini 5 sampai 10 tahun ke depan, mau seperti apa nih harapan kalian buat forum genre Kaltara? Oke, jadi untuk forum genre Kaltara ya khususnya adalah harapan saya ketika forum itu seperti yang tadi Langit bilang bisa menjadi rumah bagi remaja. Tidak hanya untuk menjadi wadah remaja mengembangkan atau terlibat dalam setiap program, tapi juga menjadi ruang bagi remaja untuk bisa didengarkan dengan teman sebaya mereka. Sehingga generasi-generasi muda yang ada di Provinsi Kalimantan Utara bisa merasa mereka punya ruang dan mereka diberikan kesempatan untuk terlibat. Karena umumnya para remaja di sekitar kita itu takut untuk memulai atau mungkin ragu karena mereka merasa mungkin mereka belum diberi kesempatan. Oke, kalau lagi ada mau tambahkan? Kalau dari saya sendiri, harapan saya tentunya untuk forum genre Kaltara adalah dapat merangkul seluruh teman-teman yang ada. Baik itu mungkin teman-teman yang belum menemukan jalannya ataupun teman-teman yang sudah menemukan jalannya. Mari kita rangkul bersama, kita tingkatkan bakat dan minat mereka. Dan satu hal lagi Kak, yang saya inginkan untuk teman-teman remaja khususnya forum genre Kaltara adalah saya ingin genre itu hadir seperti mata air yang jernih. Ketika dia jernih, maka yang hidup adalah ekosistem di sekitarnya. Dan harapan saya semoga genre terus tetap menjadi mata air yang jernih sehingga banyak remaja yang di luar sana terhidupi, banyak remaja yang di luar sana menjadi
bisa berkembang dikarenakan genre itu. Oke. Nah, satu kalimat motivasi singkat nih buat teman-teman semuanya lagi mendengarkan, pemirsa dan penonton kita. Buat remaja Kaltara yang lagi nyimak frekuensi ini, satu kalimat motivasi singkat dari Jessica. Oke, dari aku sama kayak tadi, yaitu jangan pernah takut untuk terus mencoba dan yakini bahwa setiap hal yang kamu alami, jatuh bangkitnya kamu adalah proses kamu untuk mencapai karakter atau pribadi dari diri kamu yang lebih baik lagi. Kalau Langit? Kalau dari aku tetap jadi diri sendiri, kenali bahwa kamu adalah orang yang berharga dan kesempatan apapun yang kamu dapatkan pergunakan dengan baik. Oke, pemirsa dan pendengar dari perbincangan bareng Langit dan juga Jessica, kita belajar bahwa membangun Kalimantan Utara bisa mulai dari diri sendiri dulu, dari hal-hal kecil, dari kemauan untuk peduli serta bergerak. Tepuk tangan dulu dong buat Forum Genre Kaltara, khususnya Jessica dan juga Langit. Tapi sebelum kita masuk ke endingnya, boleh salam genre dulu nggak sih? Boleh banget, ya? Kak. Aku mimpin ya. Boleh. Lihat kameranya ya. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Thank you ya sudah ada mampir ke frekuensi untuk membagi obrolan inspiratif bersama penonton dan juga pemirsa. Dan terima kasih juga buat semua yang sudah menyimak frekuensi di YouTube RRI Tarakan Official hari ini. Terima kasih juga buat kamu yang selalu stay tune dengerin RRI Pro 1 di 97,9 MHz dan RRI Pro 2 Tarakan 107 MHz. Streaming juga program sur kita melalui aplikasi RRI Digital. Dan gak lupa terima kasih untuk seluruh tim yang sudah bekerja keras di balik layar frekuensi. Semoga obrolan hari ini bisa jadi reminder bahwa remaja bukan hanya penonton, tapi pelaku perubahan. Saya Jay, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode frekuensi berikutnya. Bye-bye. Bye.